Silakan duduk. Shalom. Oke, saya Yohanes Sunardi. Hari ini dipercaya Tuhan untuk menceritakan banyak hal buat Anda. Ini kita tidak usah terlalu serius. Hari ini kita banyak diskusi. Saya bukan pendeta, ya. Saya bukan dokter, saya trainer, ya. Saya health trainer. Saya ahli kesehatan. Saya trainer kesehatan. Anda tahu Miss Indonesia? Ya, saya trainernya Miss Indonesia. Saya trainernya Elmen. Sekarang artis-artis yang saya pegang banyak, ya. Salah satunya Verlita Evelyn, ya. Tengku Wisnu atau siapa lagi punya. Jadi Tuhan memberkati saya di bidang sekuler, ya, bagaimana olahraga dan mengatur pola makan. Ya, tapi cuma 3 tahun terakhir ini Tuhan izinkan saya mengajar di gereja. Jadi hari ini kita belajar bukan bagaimana enggak iri hati, belajar bagaimana ngasih perpuluhan, itu kan sudah diajarin. Hari ini kita belajar bagaimana hidup sehat di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini penting saudara. Di masa mudamu kalau engkau sehat, engkau ini, saya kasih tahu sesuatu ya. Anda tahu enggak mujizat Petrus dikasih ikan, tahu ya? Yang ngasih ikan siapa? Yesus kan? Yang beli jala siapa? Petrus. Kalau Petrus datang sama Tuhan Yesus dengan 1 kail, ya dapat 1. Anda harus tahu di masa mudamu ada bagian yang harus engkau kerjakan. Yang setuju katakan amin. Kerjakan bagianmu dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Nggak bisa kalau Anda datang-datang kepingin bawa jala. Anda bawa kail, Tuhan aku bawa pancing. Ada mujizat nggak? Ada. 1 hari 1 ekor. Jadi walaupun kita anak Tuhan, kita harus melakukan bagian kita. Yang setuju katakan amin. Yang sekolah harus sekolah, yang kerja harus kerja. Enggak ada hubungannya. Nah, nanti sekolahmu dan pekerjaanmu tidak ada hubungannya dengan berkatmu. Berkatmu diberi oleh Tuhan karena kasih karunia. Ketika engkau melayani Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Saya ya di masa muda saya ini sharing. Saya ini, tapi ini direkam, saya malu, tapi nggak apa-apa deh. Pokoknya Anda diberkati. Saya ini tidak pinter saudara. Saya mau bilang goblok, malu. Saya ini tidak pinter, tidak naik 2 kali. Ayo bayangin. Tapi saudara tahu nggak sekarang saya ngajar di Istana Negara. Saya ngelatih artis-artis. Saya udah keliling dunia. Bahkan firman Tuhan bilang harus ke ujung bumi. Saya sudah tahu ujung bumi itu mana, Papua. Kalau Anda lihat di pulau, di bumi atlas, sumbunya di mana? Di Irian Jaya. Saya sudah ke sana. Paling enggak saya sudah mengenapi, ya kan? Ke Papua tahu 12 jam. Kalau saya kan pernah disuruh khotbah di JPCC sana ya. Enak, di sana jemaatnya siapa mau tahu? Artis Monica. Nah, kalau yang di Timika Anda tahu, saya berhadapan dengan siapa? Buaya. Duh, sungguhan saudara. Nyamuknya itu 1 jempol ibu jari gini. Datang langsung diminyaki babi itu. Bayangkan kalau saya mau ngelatih kayak gini. Minggu-minggu ini ada Coki Sitohang. Saya tinggal artis banyak saya nemuin Anda ini. Tapi Tuhan ngomong apa tadi saya di kamar mandi siang mau mandi ke sini. Tuhan bilang, "Jangan salah Yohanes. Kamu mau khotbah di depannya artis-artisnya Tuhan." No. Artisnya Tuhan kok merengut gini, senyum dong. Nah, katakan sebelahmu, kamu artisnya Tuhan. Gitu. Nah, sekarang kita semangat. Sebenarnya saya mau menjelaskan tentang bagaimana melangsingkan badan. Tapi ternyata Tuhan ganti di tempat. Jadi saya di sini tadi Tuhan izinkan. Enggak apa-apa, tetap akan saya jelaskan. Ini lebih rileks ya. Jadi enggak tahu nanti boleh enggak sama manajemen, manajemen apa? Saya biasa ngajar di bank. Saya ini orang bank, masih kerja di bank saya. Saya ngajar di Kompas TV, saya ngajar di bank. Kerjaan saya banyak. 1 hari kalau kerja saya bangun jam 4, jam 5 kerja,
sampai jam 10 malam. Jam 10 malam masih buat email, saya masih buat buku. Ya. Saya siaran di TV, di web setiap Jumat jam 3. Kalau Anda mau ngetik www.sentruwan.com, Anda live sama saya di komputer internet. Tapi kalau TV, Kompas TV jam 11 siang. Jadi kerjaannya capek banyak. Jadi Senin sampai Jumat saya ini masih cinta uang, saudara. Ya, kamu tidak cinta uang, saya cinta uang. Tapi saya takut Tuhan. Jadi di antara kesibukan saya cinta uang, saya melayani Tuhan. Jadi Sabtu sama Minggu gini murni saya melayani Tuhan. Tapi Senin sampai Jumat saya cinta uang, saya cari pekerjaan. Nah, saya mau cerita sama Anda begini. Tadi Tuhan di situ katakan saya, ceritakan sama mereka bahwa mereka ini hebat. Karena banyak di antara Anda ini pasti merasa begini, ya Pak Yohanes kan lain. Enggak, saya dulu saudara, paling bawah belakang. Tapi Tuhan itu baik. Saya diizinkan begitu supaya saya enggak sombong. Supaya kalau ada orang yang bilang, Pak Yohanes bisa masuk istana negara. Enggak, itu karena Tuhan. Nah, sekarang saya mau ceritakan kenapa Anda harus belajar ini. Nanti kita akan belajar weight loss ya. Sebenarnya ada 2 materi, saya bingung mau melangsingkan atau tentang otak. Ada. Ya, otak ini beda. Anda punya otak enggak? Mana enggak kelihatan? Nah, gitu ya. Jadi ada 2, otak kiri dan otak kanan. Otak kiri ini harus melihat baru percaya. Otak kanan enggak perlu melihat. Otak kanan buat main musik, ngelamun. Jadi yang suka ngelamun otak kanannya lebih kuat. Panggil aja, otak kanan gitu. Kalau dia suka ngelamun, berarti otak kanannya lebih kuat. Kalau otak kiri itu matematika. 2 tambah 2, 4. 5 tambah 5, 10. Nah, itu otak kiri. Otak kiri dan otak kanan sama-sama dipakai Tuhan luar biasa. Otak kiri orangnya perhitungan. Kalau cari pacar yang cowok-cowok, jangan cari yang otaknya kiri. Dihitung melilit uangmu. Sungguhan, ayo. Misalnya gini, kok gajimu berapa? Gitu saudara. Pokoknya pacarmu mulai tanya, Mas pacarmu uang gajimu berapa? Itu berarti otaknya kiri. Dia mulai tanya, sungguhan saya punya teman istrinya otak kiri, waduh habis dia, dihitung semua, bensin semua beli dihitung. Itu otak kiri. Otak kiri ini kalau karyawan kelihatan, jam 4 belum pulang sudah bedaan, nah itu otak kiri. Dia nggak mau rugi. Kalau jemaat kelihatan otak kiri apa enggak? Kalau ibadah jam 11 pas baru datang. Enggak mau datang. Otak kanan beda. Belum mulai ibadah sudah datang. Itu otaknya kanan. Gereja udah sepi, masih di parkiran. Nah, ya enggak sampai seperti itu. Tapi otak kanan seperti itu. Ya, seperti itu otak kanan. Otak kiri kalau enggak ada Tuhan jahat. Tapi enggak terlalu jahat. Otak kiri kalau enggak suka gitu, aku benci sama kamu. Jelek mati. Sudah gitu aja. Itu otak kiri. Kalau otak kanan hati-hati. Nah, saya kembali lagi kepada cowok-cowok. Jangan cari pacar otaknya sebelah kanan. Lupa tadi otak kiri enggak boleh. Sekarang otak kanan enggak boleh. Cari yang enggak punya otak aja. Cari yang punya Yesus. Ayo tepuk tangan buat Yesus dulu. Kalau Anda punya pacar, cowok-cowok hati-hati ya. Cowok-cowok hati-hati. Kalau pacarmu otak kanan, ngeri. Dia kamu sakiti dia coba bilang, ya wis ko, enggak apa-apa ko, maaf no ko. Enggak apa-apa ya ko ya, ini tak pijeti ko. Pijeti langsung duduk gitu. Otak kanan tuh ngelamun, pikirannya ngeri. Anda bisa dikuliti, dikasih jeruk pecel gini, bayangin. Otak kanan lebih sadis. Nah, tapi otak kiri dibutuhkan di gereja untuk nata kursi. Kalau kayak nata kursi ini otak kanan, miring semua. Suka ngelamun. Pemain musik kelihatan, song leader. Kalau pemain musiknya otak kiri, suka marah. Anda D mayor 7, harus D mayor 7. Berubah sedikit enggak mau, D crash gitu marah. Tapi kalau pemain musiknya otak kanan, wah, suara dari Sabang Merauke dari D mulai naik ke C crash minor, apa turun ke C crash minor enggak apa-apa, santai. Otak kanan fleksibel. Kalau nanti ya tes ya. Kalau ngetes karyawan saya gini, saya kan juga di SDM ya. Kalau saya tangannya begini, ayo buat kotak.
Otak kanan itu kalau buat gini, sembarang, dia enggak mau ikut aturan, tapi hasilnya sama. Dia kelihatannya beda tapi sama. Nah, otak kiri seperti sama. Jadi kalau saya gini, dia pasti begini. Nah, sekarang kita tes ya. Kita tes otak kiri dan otak kanan. Tadi pagi sudah saya tes. Hasilnya saya mau bilang nggak punya otak, nggak enak. Otaknya terlalu banyak yang tadi pagi. Ya, terlalu pandai. Ayo sekarang ikut saya. Tangannya begini semua. Ayo ke saya. Santai saudara. Santai, kita senang-senang ya. Dalam Tuhan itu sukacita. Ayo, begini ya. Ikuti perkataan saya. Turun. Ya, ikut saya. Duh, banyak yang tidak punya otak dibilangi. Lihat posisinya, lihat. Oke, mulai ya. Yang tidak punya ikut tangan tidak usah ikut. Yang punya tangan aja, ya. Ayo. 4, up, down. Ayo ikut, mulai cepat ya. Mulai ikuti perkataan saya. Ya, terus. Cepat. Pegang dahi. Mas, dahinya mana mas? Dibilangin tidak percaya. Dahi di Mojokerto di sini ya. Gini loh. Jadi Anda harus tahu, Anda melihat apa yang dilihat. Saudara ini berharga di hadapan Tuhan. Saya disuruh Tuhan ceritakan bahwa mereka ini berharga di hadapan Tuhan. Nanti Anda boleh tanya ya. Bentar. Oke. Nah ini ya. Ini sudah nyambung? Belum? Kita akan belajar ini sebentar, setelah itu kita masuk di nutrisi weight loss. Anda mau belajar menambah berat atau mengurangi berat? Bingung kan? Ada yang mau nambah, ada yang ngurangi. Milih mana serius? Yang nambah berat angkat tangan, saya mau tahu. Yang ngurangi berat? Nah, suara terbanyak mengurangi berat ya. Oke, habis ini. Kita akan belajar ini dulu karena Tuhan suruh saya. Sebenarnya materinya tentang weight loss. Nanti saya ajari bagaimana melangsingkan. Siang ini kita belajar bagaimana masuk surga tapi six pack. Yang setuju katakan amin. Nah, yang tidak mau amin putus asa, biarin ya. Biasa orang putus asa banyak ya. Tapi sebentar, saya harus jelaskan ini karena disuruh Tuhan. Excellent judulnya. Tuhan tadi saya bilang di situ waktu Anda nyanyi. Tuhan bilang mereka itu indah di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kalian itu indah. Katakan sebelahmu, kamu itu indah di hadapan Tuhan. Tuhan bilang sama saya gini, jelaskan. Tapi mereka tidak tahu kalau mereka itu berharga di hadapan Tuhan. Nah, kamu ini ya, tak panggil aja kayak ini ya, kayak adik-adik saya ya. Kamu ini nggak ngerti kalau kamu ini berharga. Soalnya kamu tidak tahu. Kamu kalau saya kasih handphone, mungkin kamu santai. Misalnya gini. Misalnya bapak ini yang di depan pakai baju putih, tak kasih amplop, Pak ini amplop. Ya lah amplop, taruh sampingnya nyetir dia. Tak tanya, Pak amplopnya di mana Pak? Loh, ini di samping saya. Loh Pak, itu cek 20M itu Pak. Hah? Langsung dimasukkan baju sama dia. Jadi kalau dia tidak tahu betapa berharganya, dia akan taruh di samping. Nah, kamu tidak akan pernah tahu bahwa kamu berharga. Karena hitam di atas putih, kamu lahir dari seseorang manusia yang biasa-biasa saja. Nah hari ini secara kedokteran, saya akan jelaskan firman Tuhan, Anda bisa kaget. Kalau Anda berharga. Ini lihat nih. Ini istri anak saya ya. Istri saya, anak saya. Yang belum menikah dengarkan saya. Jangan gonta-ganti pacar ya. Cari yang serius menikah. Jadi laki-laki yang cinta Tuhan ya. Laki-laki harus takut akan Tuhan, sayang sama keluarga. Yang setuju katakan amin.
Anak-anak harus sayang orang tua sungguh. Ya ini ya. Ini buku saya. Tadi di bab 3 ada bagaimana melangsingkan badan. Ini recommended artis-artis semua ya. Yang suka fitness boleh beli ini. Ini recommended Adirai juga. Ini buku saya masak. Ini web saya. Jadi Anda bisa ketik ini setiap Jumat jam 3 bisa lihat saya. Oke. Oke. Saya akan ngomong dulu. Ini sudah umurnya sudah 12 tahun ke atas semua toh. Sungguhan, saya kok masih melihat anak-anak SD. Kecil-kecil. Saya kasih tahu. Untuk jadi kamu ini harus terjadi hubungan seks namanya. Ya penting loh ini harus dengar. Yakin. Anda pertemuan dua oknum. Kok dua oknum? Dua manusia. Satu laki-laki, satu perempuan. Tidak mungkin laki sama laki-laki, ya toh? Kamu lihat di dalam rumah, masa papa sama papa? Tidak mungkin. Pasti papa sama mama. Nah itu terjadi hubungan seks yang laki-laki mengeluarkan sperma. Anda lihat, manusia sekali hubungan seks mengeluarkan 280 juta sperma. Bentuknya cuma begini, sederhana, kecil tapi maut. Jangan tertawa dulu, Anda juga punya. Anda lihat, Anda jangan tiru-tiru babi 8 miliar kebanyakan. Anda manusia. Saya mau ngomong sama Anda, penduduk Surabaya itu 7 juta. Kalau misalnya begini aja, gak usah Surabaya, ini jumlahnya mungkin bisa 100, bisa kurang, bisa lebih. Kalau bisa pegang orangnya ini loh, cepet-cepetan ya. Saya kasih DVD saya 7 seri, buku lengkap 3 seri, ikut saya di TV. Loh enak toh? Tak hitung ya, sampai 3. Yang bisa pegang ini duluan. Tak kasih buku, sama tak ajak syuting. Ya, gampang kok, tak hitung ya. Nah ini kalau rebutan pasti ada yang mati kepelindes. Nah maksud saya begini, Anda tahu nggak? 280 juta itu cuma satu yang diambil sama Tuhan. Berarti yang kalah berapa? 279.999.999. Kalau di depanmu ini pekerjaan ada yang ganggu kamu 5. Manajer enggak suka, kepala gudang enggak suka, kepala produksi enggak suka, benci sama kamu. Kecil, katakan kecil. Saya sudah ngalahkan 279 juta orang, tahu nggak? Tepuk tangan buat Tuhan dulu dong. Jadi kalian ini lebih dari pemenang. Kalau Sak Sidoarjo lulus sekolah, musuhmu cuma berapa? 1 juta orang. Kecil, katakan sama sebelahmu, kecil. Kita ini sudah mengalahkan 279 juta lebih orang untuk bisa jadi manusia. Jadi kalian ini hebat. Ayo katakan, saya hebat. Sebelahmu juga, kamu juga hebat. Ini penting, jadi Anda harus ngerti dulu. Kalau enggak, Anda enggak ngerti. Bayangkan Anda sudah melewati pertempuran. Itu kalau saya tunjukin gambarnya biar Anda paham. Ini lorong alat kelamin perempuan, vaginalis. Jadi nanti sperma keluar dari sana masuk ke dalam sini. Anda lihat, supaya Anda yakin. Wih, musuhku banyak, tapi aku menang karena pertolongan Tuhan. Begitu loh saudara. Ya. Anda lihat ya. Nah, Anda lihat sebelah kanan aja. Saya akan tunjukkan sebelah sini. Oh, banyak bish, kayak gitu. Bayangin. Anda ngerti? Itu 280 juta masuk. Mbak rambut. Pokoknya bagaimana masuk sana? Coba jambakan sebelah rambutmu. Sakit. Udah bayangkan 280 juta jambak-jambakan, tendang-tendangan, satu sperma bisa karate, bisa kungfu, bisa pencak. Anda bisa bayangkan enggak? Berjuta-juta berebut satu orang. Jadi cowok-cowok dengarkan saya. Kalau engkau berebut, situ pakai Mercy, situ pakai Honda, Anda jalan kaki. Jangan takut. Amin. Anda punya Yesus, amin.
Tapi ada syaratnya, engkau harus lihat ini. Supaya sperma satu itu menang ada syaratnya. Anda lihat, yang banyak ini kalah. Yang di depan itu bukan menang. Yang banyak itu bukan jagoan. Yang bawa Yesus yang jagoan. Kok tidak ada yang amin sih saudara ini? Waduh, repot. Bertobat ya. Jangan andalkan ijazahmu, orang tuamu, kecewa kamu. Andalkan Yesus, jagoan itu. Daud ketemu Goliat berbeda. Kalau koko-kokonya Daud ketemu Goliat takut. Karena melihat dengan apa? Ilmunya. Saya mau tanya sama Anda, kalau kira-kira Anda keluar, terus ada tentara Kopassus, gede-gede gitu bilang gini, Pak, jangan ke sana Pak, banyak perang. Tentara aja takut, masa Anda ke sana? Daud waktu itu seperti itu, ketika tentara takut, dia maju saudara. Karena dia melihat Goliat bukan dengan mata manusia. Dia suka Goliat. Nah kokonya takut, wih terlalu besar untuk dipukul. Gede orangnya, iya besar, terlalu besar untuk dilawan. Daud beda, wih enak rek, besar rek, terlalu besar untuk meleset, gitu. Tidak mau tepuk tangan buat Tuhan. Itu bedanya, enak. Cari masalah yang besar. Karena yang menyelesaikan Tuhan, bukan kamu. Yang setuju katakan amin. Saya tunjukkan, siapa yang menang di antara 280 juta. Nah, saya ini cerita kayak sinetron, mundur gitu loh. Nah, ini sudah jadi semua ini. Berarti Anda sudah jadi pemenang. Saya mundurkan cerita ini, sinetronnya cerita mundur gitu loh saudara. Nah, Anda lihat lagi ya. Nah, ini, lihat. Wah, ini banyak rebutan semua. Dulu-duluan. Tidak ada yang bisa menang. Nanti Anda lihat, yang menang terakhir, telat datangnya. Karena dia mendulukan sesuatu yang hebat. Nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Ini beda, datangnya telat, persekutuan doa dulu dia. Anda lihat, datangnya telat. Pakai hikmat, bawa bunga, masa datang nggak bawa apa-apa, lihat. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Saya mau cerita, berjuta-juta dipilih satu. Katakan sama sebelahmu, itu kamu. Ini sudah jadi, cerita saya mundur. Nah, itu laki-laki, perjuangannya laki-laki. Kalau spermanya itu X, ketemu perempuan, jadi perempuan. Kalau kepalanya Y, ketemu sel telur, jadi laki-laki. Jadi bolehkah laki-laki bilang sama istrinya, kamu enggak bisa ngasih anak saya laki-laki, saya cerai kamu. Boleh enggak? Yang salah laki-laki, harusnya perempuan yang nyerai suaminya. Kamu kok enggak bisa ngasih aku anak laki-laki, tak cerai kamu. Karena ternyata perempuan tidak bisa menentukan, yang menentukan laki-laki. Saya jelaskan gini di musi laki-laki, bapak buka rahasia gitu. Tapi ini kebenaran, sejak saya cerita semua ini saya bukukan, laki-laki mengtiup ketemu istrinya, iya masa ya enggak bisa kasih kamu gitu. Tapi kalau laki-laki itu punya Tuhan, dia bilang, laki-laki atau perempuan anak kita akan dipakai oleh Tuhan. Beda. Saya mau cerita perempuan, dengarkan saya, kamu ajaib. Perempuan itu luar biasa. Yang pulang dari sini semua, yang masih punya mama, nanti harus hormat sama mamanya. Saya nggak mau tahu umurmu berapa. Saya belajar ini setahun yang lalu, malam-malam. Besok saya datang ke mama saya peluk mama saya bilang, mama kamu dahsyat. Saya akan ceritakan perjuangan mama ya. Anda lihat. Perempuan mengeluarkan sel telur, jadi gini, perempuan masih bayi di dalam perut mamanya, punya sel telur 8 juta. Jadi Anda bisa punya anak 8 juta nanti, oke? Abraham dikasih tahu, anakmu sebanyak pantai. Waktu itu saya bingung, masa benar ya? Ternyata kedokteran membenarkan. Bayi di dalam perut mamanya sudah punya telur 7 juta. Kalau dia sudah lahir, telurnya tinggal 2 juta. Jadi kalau sudah jadi wanita dewasa, telurnya tinggal 500. Anda lihat.
untuk jadi bakal, tadi kan laki-lakinya, sekarang perempuannya awalnya, Anda lihat ya. Nah, rahimnya mama, lambungnya mama itu dulu saya pikir besarnya segini gitu loh. Ternyata besarnya telur kampung tahu sini. Itu perutnya mama, perutnya perempuan, itu cuma sekecil ini. Tempat Anda di situ 9 bulan. Mama itu hebat. Nanti saya akan ceritakan. Harus hormat orang tua. Nah ini, merah-merah ini besarnya segini, setelur puyuh. Anda di sini 9 bulan. Yang aneh saya ceritakan nanti habis ini ya, Anda lihat ya. Enggak apa-apa, biar Anda diberkati Tuhan. Nah, 1 bulan sekali mengeluarkan telur perempuan itu. Lalu masuk ke tuba falopi menunggu laki-laki tadi. Nah, sperma tadi datang. Disinilah tempat pertemuannya. Nah, nunggu begini. Nah, datang semua ini. Anda ngerti maksudnya ya? Setelah datang begini, nah ini pinter ini sarjana, beda. Tapi tidak boleh masuk, saudara. Tidak bisa. Yang bisa masuk itu siapa? Yang diizinkan Tuhan. Aneh ya? Oke, saya akan jelaskan lagi. Nah ini cerita singkatnya. Berjuta-juta mengejar. Bentar saudara, sorry. Anda lihat, kalau sudah dibuka Tuhan, masuk, langsung ditutup sama Tuhan. Nggak bisa. Engkau harus tahu saudara, kalau Tuhan sudah buka kesempatanmu, tidak ada yang bisa nutup. Yang setuju katakan amin. Tapi sorry, kalau sudah ditutup Tuhan, engkau nangis nggak bisa dibuka. Jadi semua kasih karunia. Amin saudara. Sekarang Anda lihat, ini awalnya jadi manusia, akhirnya ketemulah manusia ini. Anda lihat ya, ya ketemulah laki-laki dan perempuan. Ketemulah sperma laki-laki dan perempuan dalam bentuk seperti ini, namanya DNA. Kromosom manusia laki-laki 23, perempuan 23, ketemu. Ini laki-laki, ini perempuan, bapak dan mama, papa dan mama. Ini pertemuan antara dua sifat. Yang satu suka marah, yang satu suka tertawa sendiri. Bukan gila loh ya. Ketemu, yang ini jahat, yang ini pertemuan. Jadilah satu sifat, itu Anda. Luar biasa, inilah sifat manusia. Nah, akhirnya telur itu masuk. Lalu berubah jadi manusia. Yang pertama dibentuk dari manusia tulang punggungnya. Nah ini nih manusia ini bentuknya begini. Nah ditarik jadi tulang punggung. Nah ini tulang punggungnya, Anda lihat ya. Ini geraji-gerajinya ini. Ini tulang punggung Anda. Ya. Nah, bentuknya pertama kayak gini manusia itu. Jangan sombong, ngerti enggak? Bentukmu awalnya begini. Katakan sebelahmu, jangan sombong, awalmu seperti itu. Ya, kaya, perempuan, cantik, ganteng, bentuknya seperti ini. Kedua yang jadi pertama kali itu tangan. Tangan dulu. Tangannya keluar. Baru kaki. Karena itu kuku tangan 3 kali lebih cepat daripada kuku kaki. Siapa yang kuku kakinya lebih cepat daripada kuku tangan? Cepat periksa sekarang ke UGD. Harusnya kuku tangan lebih cepat daripada kuku kaki. Nah ini. Nah, jadi begini akhirnya. Ya ini jadi kalian. Nah, tahu kayak alien lucu. Masih belum bisa apa-apa nih. Ini belum bisa bantah sama orang tua. Masih nurut. Kalau sekarang sudah bisa. Mama itu dikasih tahu. Mami bilang, oh ngerti gitu kamu tak tes mati udah kecil. Lihat bentuk Anda cuma seperti ini. Nah, 6 bulan sudah bisa dengar suara musik. Nanti ibu-ibu, pokok ibu-ibu non kalau sudah jadi mama-mama melahirkan,
Jangan dengar lagu dangdut, tahu? Anakmu sudah bisa dengar. Dengar lagu-lagu pujian, saudara. Kalau enggak nanti anakmu bisa dangdutan di sini. Bisa, umur 6 bulan bisa. 2 bulan jantung diciptakan. Anda enggak tanya sama saya, 1 bulan pertama bernafas pakai apa? Enggak tanya. Di perut mama, waktu masih segini itu loh, ditaruh di sini. Saya mau tanya, cowok sama cewek, perempuan payudaranya di mana? Jangan bilang di sini, pasti di sini. Masalahnya dia keluar 70 hari waktu masih janin. Siapa yang nyusui dia di bawah dalam perut ini? Masa ada otomatis tek, nit, masuk di dalam? Nggak mungkin tuh. Loh kok tertawa sih? Bener toh? Masa bisa? Kedokteran mencatat 70 hari ada susu namanya rahim. Engkau harus tahu pemeliharaan Tuhan, saudara. Sampai jadi seorang manusia ini lebih sulit buatnya daripada menyelesaikan masalahmu. Kalau engkau di depan ada masalah-masalah besar, lebih gampang, saudara. Lebih sulit buat manusia, saudara. Mami saya bilang gini, Nyo, nek kamu sudah bisa keluar dari perutnya mami, sudah ada pekerjaan yang menanti kamu, sudah ada jodoh cewek yang menanti kamu. Yang belum punya pacar jangan takut, cari Tuhan, saudara. Jangan ninggalkan persekutuan, nyari Tuhan, nanti kalah kayak tadi. Oke, masuk lagi ya. Ini yang paling penting. Ciptaan sempurna, jadikan ciptaan sempurna. Anda tahu enggak, Anda waktu jadi bayi begini besarnya seberapa? Mau tahu? Udah paham enggak? Anda sama telapak tangannya mama Anda lebih kecil, segini loh. Jadi kayak begini, ini masih lucu. Ini kalau yang digugurkan, bayi digugurkan segini nih. Jadi kalian itu waktu kecil segini besarnya, segenggaman mama ini. Jadi kalau mama marah sama kamu dulu emosi, kretek gitu toh. Nanti pulang harus peluk mama, bilang, mama aku sayang sama mama. Yang setuju katakan amin. Jangan berani sama orang tua, tidak boleh. Ini penting, saudara, dengarkan saya. Kalau engkau hormat orang tua, engkau akan diberkati Tuhan. Amin, saudara. Penting, saudara. Saya saksi ya. Kemarin itu saya itu mau beli mobil Innova, tapi mami saya sakit. Saya keluarin uang 40 juta mungkin ya. 40 juta itu banyak. Bingung saya. Terus saya ini gaya ya. Tanya Tuhan dulu. Boleh enggak gitu? Nek kalau memberi uang kok tanya Tuhan, saudara. Nah kalau terima gaji kok enggak pernah Tuhan tanya, ini gaji buat saya apa enggak? Langsung syek gini-begini. Dosa. Saya ditegur Tuhan. Ngasih kok tanya sama Tuhan toh? Ngasih perpuluhan tanya sama Tuhan enggak? Enggak perlu. Kasih. Menabur tidak mungkin salah. Orang Farisi sering tanya, ditolong enggak ya? Enggak ditolong akhirnya. Orang Samaria yang jahat enggak pernah tanya, tolong. Dan Tuhan bilang apa yang terbaik? Tolong orang Samaria. Wih, saya ditegur Tuhan begitu toh. Kamu kalau terima gaji enggak pernah begini. Sebentar Tuhan, ini belum tentu punya saya. Kalau bukan punya saya jangan ya Tuhan. Enggak mungkin toh. Gajian langsung, wih cepat setengah mati. Tapi kalau memberi persembahan, sebentar tanya sama Tuhan. Yang 100.000 jangan Tuhan. Ini bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang 1.000 rupiah saja. Bener enggak? Ya Pak ya. Terima ya kebenaran firman Tuhan ini. Kalau engkau dari masa mudamu suka memberi, engkau akan diberi, saudara. Yang setuju katakan amin. Akhirnya saya bilang sama istri saya, yang mami gini gimana? Istri saya
Untungnya dirubah Tuhan. Dulu istri saya agak pelit, karena istri saya jualan baju di pasar Atom. Biasa keturunan penjual, pelit setengah mati ya. Hitungan istri saya itu. Tapi sekarang dirubah Tuhan. Dia malah bilang, Pak kasih nopa mama Pak. Saya kasih mama saya. Ini tidak ada yang tahu loh, saudara saya nggak ada yang tahu yang bayar saya loh. Ini saudara tahu. Saudara tahu, waktu saya bayar di rumah sakit, saya bayar begini. Nah, ini saya tutup, Ibu Magdalena saya tutup. Duh, Bapak siapa? Gak usah ngomong. Duh, Bapak siapa? Sudah, pokoknya dikasih. Sudah terserah, mau diakui genderuwo, malaikat, terserah. Kasih. Tidak ada yang perlu tahu siapa saya. Jadi sampai sekarang mami saya tidak tahu saya bayar loh. Ini yang tahu Anda loh ya. Tahu enggak? Lu enggak tahu. Ini saudara saya enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Jadi ini saya saksi ini di depan Anda disuruh Tuhan supaya engkau dikuatkan Tuhan. Tapi saudara tahu, saya enggak jadi beli Innova, uangnya kurang. Tapi saudara tahu enggak sekarang saya naik apa? Saya naik Toyota Altis. Enggak ada yang mau tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Innova itu kan harganya cuma 280. Mobil saya sekarang 470 juta. Saudara tahu yang belikan siapa? Tuhan. Kalau engkau hormat orang tua, aneh ada orang ya, ngasihin saya ke mobil ke saya itu aneh toh, enggak mungkin toh. Beli 280 juta enggak bisa, sekarang mobil saya 470 juta. Saya naik aja sampai keri-keri gini, enaknya. Oh, ternyata hormat orang tua itu enak. Katakan, hormat orang tua itu enak. Katakan sebelahmu cepat. Saya sedang berbagi saudara, ini bukan satu kesombongan, ini dari hati. Karena Tuhan tadi bilang sama saya, ceritakan ini supaya mereka diberkati Tuhan. Kalau engkau hormat orang tua, Kak Yo, gimana kalau orang tua aku jahat? Gak peduli. Saya punya sekretaris, yang kemarin itu sekretaris itu, papanya sakit ginjal bocor, kanker prostat, paru-parunya jebol. Dulu anak perempuannya dikuaplok, plak-plak dibuang. Sekarang jadi cantik, jadi luar biasa, jadi artis. Itu bu sekretaris saya. Saya marahi, papamu hormat orang tua. Enggak mau kok, dia dulu namperi aku kok. Aku dibuang, dititipkan. Saya bilang, hormati orang tua. Nek kamu percaya sama Koyo, kamu harus hormat orang tua. Dia datang, papanya sudah enggak bisa gaya-gaya, sudah di pen ini kakinya peok gini. Iya, ngomongnya sudah enggak bisa nih, enggak bisa nih, gitu. Jangan nunggu petot hormat orang tua. Kalau enggak, engkau bisa dihukum Tuhan. Dia hormat orang tuanya. Anda tahu, tiba-tiba ditelepon sama Jakarta. Hanya hormat orang tua begitu loh. Ngampuni, saya bilang, nih ampunono papamu. Enggak bisa, dulu papa jahat, saya dibuang-buang. Nih, selama enggak dibuang Yesus enggak apa-apa. Datang dengan air mata memaksa hatinya mengampuni papanya. Seminggu tidak lama saudara, ditelepon Jakarta. Sekarang saya kehilangan dia, karena dia sekarang ditarik di RCTI. Duh, bayangin, hormat orang tua itu enak saudara. Anda ini diem marah atau apa? Dipikir ya, pelan-pelan ya. Di Indonesia tidak ada meluk, ya bener nggak? Tidak ada budaya meluk. Saya waktu ditegur Tuhan malu. Masa segini gedenya meluk mami, malu ya. Waktu saya tampil di artis, di TV-TV, saya kan seneng. Ternyata mami saya kehilangan saya. Saya sharingkan boleh ya. Berarti banyak mami-mami di sini yang kehilangan kalian. Ini sudah pasti, Tuhan sudah suruh saya begini berarti kuat. Saya kan naik daun, gaya, naik terus, wih sombong, tambah terkenal, gaya saya, wih gombalannya artis-artis, ya toh, nggak pernah pulang rumah, yang penting kan ngasih uang mami. Pikiran saya itu yang penting transfer mami, udah lami, yang penting tak transfer gitu, sombong. Saya nggak tahu ternyata mami saya kehilangan saya. Jadi kalau lihat TV itu katanya papi saya gini, kamu nggak ngerti ya mamimu nyonyo, nek lihat kamu itu Yohanes hilang ya sekarang gitu. Saya nggak sadar, sebelah saya artis-artis. transfer bilang yang transfer mami ya jangan lupa ya gitu aja. Ternyata mami saya kehilangan saya. Wis ganteng-ganteng gini, lihat cantik-cantik gini ya, sekolah ekstrakurikuler lupa pulang toh. Lihat, kamu enggak tahu kalau mamimu kehilangan kamu semua. Yang sudah menikah ingat-ingat mamimu di sana kehilangan kamu.
Kamu tidak pernah tahu seorang orang tua. Saya ngerasakan begitu anak saya ikut mami saya sehari, saya seperti ikan kurang air, saudara. Jadi ingat, orang tuamu tidak pernah ngomong, tapi orang tuamu kehilangan kalian. Terus saya ditegur Tuhan, toh, Yohanes, kamu harus beli buah, kupas, suapin ke mami sama peluk. Mau Tuhan izin loh, saat ini gede ini meluk mami ya malu. Ayo, ada yang meluk mami lagi nggak ada toh? Akhirnya saya nurut, saudara. Saya pulang, saya bilang, yang aku disuruh Tuhan begini. Untung istri saya ini nurut sama saya, beli buah. Saya beli buah mahal, saudara. Saya tidak pernah beli buah itu. Saya beli di situ, pir punyanya Jepang paling mahal itu ya, di organic store. Ya ampun, satu buah segini, pir itu loh, saudara. Berapa saudara mau tahu? 69.000, saudara. Saya aja tidak pernah, ngemut aja tidak pernah, saudara. Saya lihat kok tak pandang-pandang kayak buahnya Adam dan Hawa itu, saudara. Wih, buah ini ya bagusnya. Saya beli, saya kupas, saudara. Saya kupas, aneh ya ini loh, saudara. Orang tua itu tidak mau ngomong, gengsi orang tua itu. Nah, kita anak muda harus tunjukkan itu. Datang, saya kupaskan. Saya bilang, mami saya udah mulai terasa nggak enak. Mami saya udah bilang gini, nggak usah, ngapain sih dikupas-kupas, nah, mami bisa ngupas sendiri. Saya bilang, enggak Mi, aku mau ngupaskan buat mami. Wah, gaya sinetron. Saya sudah mulai mau nangis, saudara. Mami saya sudah mulai neteskan air mata. Tak kupas, tak potong-potong. Mi tak suapi, mami saya punya tangan nih sama. Wis Tami, aku disuruh Tuhan. Begitu saya masukin pirnya di mulut mami saya nangis kayak sinetron India itu loh, tangisan India itu loh. Wah, waduh mati, aku kok tambah nangis Tuhan. Terus meluk saya, wes macam-macam. Terus saya ikut nangis, saudara. Saya cerita gini aja, sudah tidak enak. Saya cerita, saya peluk, saya bilang begini, mami, maafin Yohanes. Mami saya langsung bilang, enggak, kamu enggak salah kok. Biasa, sudah dikasih soalnya itu. Saya peluk, mami saya juga meluk. Saya bilang, ini pemulihan. Enggak tahu, Tuhan sangat kuat hari ini ngomong. Kalian ingat, banyak orang tua yang merindukan kalian. Kalau mau diberkati Tuhan, saya peluk, saudara. Peluk, saya bilang, mami maafin Yohanes gitu. Terus mami saya bilang, ya wis sayang. Terus keluarkan ilmu saya. Dia belum tahu, saya meluk ada tujuannya, saudara. Langsung tak pegang tangannya, tak taruh kepala saya. Mi, doa no Yohanes. Mami saya langsung berdoa kedua. Saya kasih tahu rahasia ya. Tuhan Yesus bilang apa? Lahir kembali. Teorinya hamba Tuhan gereja yang diajarkan hidupmu berubah, bener nggak? Tapi saya akan kasih teori hati Bapak pagi ini. Lahir kembali itu datang ke orang tua kedua kalinya, minta dilahirkan lagi. Saya bilang, mami, doa no Yohanes. Datang ke orang tua di usiamu sekarang, umur berapapun, kamu datang mengakui mama lagi, mama hatinya senang, saudara. Itulah lahir kembali. Engkau seperti lahir lagi. Saya langsung deket kayak bayi lagi, saudara. Saya datang, saya peluk, mami saya kayak anak kecil lagi. Padahal saat gede nih, umur 42 saya, saudara. Mami saya kecil, keperkes saya. Bisap saya segini, saudara. Tak perkes mami saya, kecil. Ya sayang, dapat gini. Gede saya tidak segini loh, saudara. Saya ini kurus, saya habis jadi jurinya elemen, saya harus kurus, saya harus turun. Biasanya saya 120, lebih besar dari ini jauh, saudara. Saya kalau nilai Miss Indonesia jadi kurus gitu loh, saudara. Kalau elemen segini, kalau saya nilai binaraga berarti saya harus 120. Jadi saya naik turun cepat. Ini yang mau saya bagikan bagaimana melangsingkan. Gampang. Saya nurunkan Miss Indonesia 18 kilo 3 minggu. Saudara 1 on aja 2 tahun tidak bisa toh. Gampang, nanti saya ajarkan terakhir rahasianya. Nah, saya bagikan ini soalnya disuruh Tuhan. Tak peluk, akhirnya saya nangis, ngomong, terus saya didoakan loh, saudara. Nah, saya bilang, Mi, saya kayak ngalem gitu tau, karena ketemu mami lagi dan saya seperti anak bayi lagi. Dan saya bilang, Mi, Yohanes dimusuhi banyak orang. Mami saya tumpang tangan, tapi saya tumpang tangan, terus saya didoakan begini. Nah, gini saya mau nangis. Oke. Setelah itu dia ngomong, kamu akan diberkati Tuhan. Wah, itu doa orang tua kedua kali. Anda tahu nggak kenapa Yakub kaya? Nyuri doanya Esau kedua kalinya. Kalau engkau bisa datang ke orang tua, berikan hatimu, peluk dia, minta ampun, walaupun nggak salah, walaupun mamamu salah, kamu peluk lagi, coba turuti kata-katanya Pak Yu. Sudah tahu, saya dulu biasa, gini aja lah, terkenal biasa.
Setelah saya peluk didoakan, saudara ngeri saudara. Saya sudah tidak mau dikasih Tuhan terus. Saya langsung seminggu dari itu, mami saya cuma bilang, Tuhan berkati anakku. Sederhana doanya orang tua, tapi dari hati. Dan Tuhan dengar saudara. Saudara tahu, seminggu berikutnya saya ditelepon Malaysia saudara. Pak Yohanes Sunardi ya, iya. Bisa ke sini ngajar? Hah? Ngajar apa? Di Fakultas Kedokteran. Hah? Enggak apa-apa kata kamu. UI ngundang. Erlangga mulai ngundang. Saya di wisuda. Mulai saudara. Berkat melimpah sampai sekarang. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Dengarkan saya. Kalau engkau hormat orang tua, ijazahmu enggak laku. Coba datang ke orang tua. Peluk orang tuamu, bilang, Mama, aku sayang sama kamu. Papa, peluk. Walaupun bentuknya enggak bagus. Biasanya kalian ini gaya, kalau ketemu artis dipeluk, ciumi mau. Mamamu mungkin tidak sebagus itu. Mama ini dikasih tahu kok nggak nurut. Soalnya kamu pinter sekolah. Coba mamamu, kamu tidak disekolahkan mamamu yang kuliah, kamu yang nggak pinter. Karena pinter berani ngomong sama orang tua. Tapi orang tuamu sudah bisa nyekolahkan kamu belum bisa nyekolahkan anakmu. Jadi yang paling hebat siapa? Mamamu. Saya dulu bilang gini, papi itu diajari anaknya pinter ya supaya gini. Saya dimarahin Tuhan. Kamu belum bisa nyekolahkan anakmu saya wisuda ya. Kamu wisuda oleh papamu. Wah, saya langsung terpukul ya. Iya, saya pinter ngomong gara-gara wisuda. Coba papi saya dulu egois, kuliah sendiri. Saya diril sepur sekarang mungkin minta-minta begini. Jadi, hormat orang tua. Katakan sebelahmu, hormat orang tua. Intinya saudara ya. Sekarang saya tunjukkan ilmu terakhir ya, supaya Anda tahu setelah ini kita bebas mau apa. Tahu enggak? Saya kasih PR. Siapa di sini orang pinter teknik? Siapa yang bisa mengeluarkan kepala segini dari segini? Saya tunjukkan proses kelahiran Tuhan. Yang oleh Tuhan untuk melahirkan ya. Anda lihat. Saudara, ini jarang orang bisa lihat video ini. Ini aja asisten saya tidak pernah lihat. Hari ini disuruh Tuhan lihat. Anda lihat. Siapa yang bisa menghitung mengeluarkan kepala segini dari lubang vaginanya perempuan segini? Mau disobek segini masih bisa? Enggak bisa. Lihat prosesnya. Ini semua, kalian seperti ini semua. Kayak gitu loh. Loh, bisa muter-muter. Yang ngajari yoga siapa itu? Lihat, keluar tuh. Tidak mau tepuk tangan buat Tuhan. Dahsyat dan ajaib. Satu acara dahsyat dan ajaib itu dikatakan Mazmur 139. Kejadian itu dahsyat dan ajaib. Ajaib yang dia perbuat. Sekarang tadi saya bohongin Anda, sekarang ini yang asli. Anda lihat. Perempuan itu kan, ini kan tulang ekornya perempuan, begini bentuknya. Ya. Perempuan memang agak begini, enggak usah kadang-kadang ada orang tua yang ojo bungkuk, disuruh begini gitu loh. Begini disuruh jedek gini. Jangan. Manusia memang bentuknya begini-gini. Kalau Anda begini terus, jelek, masa gini, shalom. Jelek malahan. Biasa aja, biasa. Nah, ini bentuknya tulang manusia begini, set gini, ini pantatnya. Nah, Anda lihat perempuan itu punya pantat. Ini punggung, masuk pinggangnya, ekornya begini pantat ini ya. Ini ya. Ya, oke. Ini tulang pinggulnya. Jadi manusia ada pinggulnya begini. Tulang ekornya ini keluar sampai jadi begini lancipnya gini. Anda tahu ini runcing kan? Kalau kira-kira kepala bayi ini keluar dari sini pecah enggak?
Lihat, saya kasih PR yang paling sulit, yang medis tidak bisa pecahkan. Tulang ekornya begini kan, masuk kan, terus ada lubangnya. Tadi kan cuma saya kasih PR lubang vagina, bisa disobek, digunting. Saya mau tanya, tulangnya bagaimana? Masa dokternya pakai palu, tuk, minggir dulu, nggak bisa. Coba Anda coba di rumah, nanti ambil palu, coba gigimu gini, tuk, sakitnya gimana? Nggak Anda lihat, bagaimana caranya bisa keluar? Ayo, siapa pintar matematika? Nggak ada yang bisa mengeluarkannya. Tapi kalau Anda baca di Mazmur 139 dikatakan, tulang-tulangku tidak terlindungi dari Tuhan ketika aku dijadikan di tempat paling gelap. Lihat ya, keajaiban Tuhan. Anda jangan konsentrasi bayinya, Anda konsentrasi di tulangnya ini, oke? Anda lihat ya, oke, Anda lihat di sini, ini lihat sini semua. Anda lihat, bagaimana dia bisa keluar? Dia berhenti karena ada tulang ini, dia nggak berani. Anda lihat tulang ini ya, Anda lihat tulangnya terus, turun, mulai turun, dia bisa keluar. Anda lihat tulangnya terus, Anda lihat tulangnya terus. Tidak tersentuh. Anda lihat ya, tulangnya ditidurkan sama Tuhan. Anda lihat terus tulangnya, lihat tulang dikembalikan lagi sama Tuhan. Anda lihat kembalinya, yang melihat katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan itu dahsyat, saudara. Anda lihat, Anda keluarnya seperti itu, saudara. Tuhan jagoan, tulang itu bisa diginikan. Jadi kalau dokter melahirkan mungkin cuma gini aja. Hah? Yang bagian ini nggak bisa, nyobeknya bisa. Yang menidurkan tulang siapa? Tuhan. Proses alami dari Tuhan. Tuhan mampu membuka, tapi mampu mengembalikan. Bayangkan kalau Tuhan tidak mengembalikan tulangmu begini. Tapi dikembalikan Tuhan seperti ini. Ajaib Tuhan itu. Nah, Pak, saya nggak sesar kok. Saya nggak dilahirkan normal, saya ini anak sesar. Saya nggak dilahirkan normal, Pak. Saya mau tanya, butuh Tuhan mana, melahirkan sesar atau normal? Jawab, bahaya mana sesar sama normal? Normal. Bahaya mana coba jawab? Pak, saya enggak pernah melahirkan kok ditanya gitu. Pak, lihat ini. Ini kalau sesar, Anda lihat. Siapa yang lahirnya dulu sesar harus lihat ini. Oh ya, sama suami-suami. Di belakang banyak suami-suami harus lihat ini. Laki-laki calon-calon suami harus lihat ini ya. Lihat ini, jangan berkedip yang merasa laki-laki. Kalau enggak berani lihat ini, ganti rok aja ya. Anda lihat ini. Siap ya, laki-laki yang di depan itu, sinyo-sinyo lihat. Anda lihat ya, siap, 1, 2, 3. Saya tidak mau lihat lagi, saya sudah muntah-muntah sudah. Lihat ini saya mual, nah, enaknya mau saya bagikan mualnya biar mual bareng-bareng. Saya lihat ini, istri saya kan lahirnya sesar, anak saya. Saya langsung peluk istri saya bilang, Yang, aduh Yang, aku sayang kamu minta apa mau? Aku jujur tidak mau melahirkan sungguhan, aku tidak mau melahirkan, kamu aja yang melahirkan, aku kerja aja cari uang. Ngeri loh saudara sesar. Bapak-bapak yang belum pernah lihat ini. Atau anak Anda calon-calon bapak-bapak, biar sayang sama orang tua. Saya tidak mau lihat, Anda harus lihat pokoknya. Enaknya, ayo dibagi. Ayo, lihat, jangan kedip, yang kedip ganti rok, cepat. Anda harus hormat orang tua. Anda lihat, mama Anda seperti ini hebatnya. Kalau tidak hormat orang tua, keterlaluan. 7 lapis. Ini masih lapis ketiga, sabar, jangan emosi, masih lama. Ketoi dulu. Ayo lihat toh. Pulang kalau tidak sayang sama mama sama istri, keterlaluan. Nanti karena nggak buka diambilkan skop, ditarik begini. Ada 7 lapis, potong dibukai pelan-pelan. Bayangkan saudara, ayo saudara lihat. Hebatnya orang tua itu.
Masih nggak ada, bingung, bayinya nakal, lari sana, lari sini. Karena kalau motong nggak hati-hati takutnya kena kepalanya. Itu kepala, itu kepalanya itu. Ditarik itu. Ditarik ini. Dipotong. Tapi itu tidak berbahaya. Berbahaya kalau anaknya nakal. Sungsang. Kepalanya harusnya di sini, keluar. Sudah dikasih tahu mamanya sudah buka 2, 3, 4, saatnya keluar dia bilang tidak mau, aku masih di dalam. Lari muter-muter sini. Anda lihat ini. Biar mulesnya 2 kali. Ya, lihat. Ini lain sungsang, bayinya hilang. Nakal ini. Nah, Anda lihat dulu. Ini bayinya nggak ada, bayinya hilang. Anda bisa bayangkan orang tua luar biasanya. Ini sulit, bayinya nggak ada, jadi nyopeknya pelan-pelan. Anda lihat ya, dikasih skop ini. Ini skop ini, ditarik gini perutnya, krek gini, biar buka. Ini kainnya ini bersih loh. Kainnya untuk membersihkan darah. Itu bukan kanebo loh. Ya. Itu kain ya. Steril. Nanti Anda pikir kanebo. Jangan ngawur, berdosa ya. Lihat. Anda lihat ini skop ini. Ditarik, punya mama ditarik. Ditarik. Anda lihat ya, saya lihat kan proses nariknya ya. Nah, ini tarik ini skop ini. Ditekan, digunting sedikit-sedikit ya. Nah ini perutnya nutup lagi, bahaya. Nah dilapi gini, ya. Karena kalau darahnya banyak kan kita bingung melihatnya. Ditarik, nah dikasih skop. Habis ini Anda lihat dikasih skop ya. Dibingung, dihitungnya gini loh. Dihitung gini kan nggak ada bayinya gitu loh, ya. Bayinya nggak ada. Jadi ini sudah dicari, nanti tangannya masuk, nggak ada. Anda lihat ya. Nih. Masih nggak ada, bayinya hilang. Ini negang, ini kalau sudah begini dokter ya, stres. Bayinya hilang pasti, waduh.